Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Muzakir dengan NIM C1M023-1008 dari Prodi Agroekoteknologi Universitas Mataram. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana interaksi tanaman dalam komunitas dan respon tanaman tersebut terhadap cekaman abiotik dan biotik di dalam lingkungan. Sebelum kita beralih ke materi, saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu ekofisiologi mata kuliah ekofisiologi, yaitu Ibu Novita Hidayatun Nufus, MSI SSI, yang telah memberikan kami tugas video ini yang sangat luar biasa ya. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjut saja terkait dengan kenapa saya mengatakan materi ini sangat luar biasa. Karena pada materi ini dibahas bagaimana tanaman berinteraksi satu sama lain dalam suatu komunitas, serta bagaimana tanaman merespon berbagai bentuk cekaman yang dapat berasal dari organisme hidup maupun faktor lingkungan. Judul ini menegaskan bahwa fokus materi tidak hanya tentang hubungan antar tanaman, tetapi juga bagaimana tanaman bertahan dan beradaptasi ketika menghadapi tekanan. Dengan demikian, teman-teman bisa memahami bahwa presentasi ini mencakup dua aspek penting dalam ekofisiologi tanaman. Yang pertama, dinamika interaksi tanaman di dalam suatu ekosistem atau sistem pertanian. Terus yang kedua, mekanisme pertahanan tanaman terhadap stres biotik dan abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kelangsungan hidup tanaman. Oke, kita berlanjut ke materi, yaitu bagaimana pengertian interaksi tanaman dalam komunitas. Slide ini menjelaskan definisi mendasar mengenai interaksi tanaman dalam komunitas. Interaksi tanaman diartikan sebagai bentuk hubungan yang terjadi antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya dalam satu ekosistem tentunya, yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kemampuan tanaman tersebut untuk bertahan hidup. Bentuk interaksi ini dapat bersifat positif, negatif, ataupun netral, tergantung kondisi lingkungan dan struktur populasi tanaman yang ada. Interaksi tersebut merupakan proses alami yang terjadi secara terus-menerus dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi tanaman, kestabilan ekosistem, serta produktivitas pada lahan pertanian tentunya. Tanpa memahami konsep dasar interaksi tanaman, tentu kita akan sulit untuk mengelola tanaman secara optimal, karena dinamika komunitas menjadi faktor yang sangat menentukan hasil pertumbuhan tanaman. Terus pada slide kedua, yaitu jenis-jenis interaksi. Di sini ada beberapa jenis interaksi ini yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi ini yaitu kondisi ketika beberapa tanaman bersaing untuk mendapatkan sumber daya terbatas seperti air, cahaya, ruang tumbuh, dan unsur hara. Kompetisi dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terutama pada pertanaman yang terlalu rapat atau pada lahan yang banyak gulmanya. Terus yang kedua, alelopati. Alelopati yaitu interaksi negatif di dalam tanaman tertentu, mengeluarkan senyawa kimia yang dapat menghambat perkecambahan atau pertumbuhan tanaman lain. Contoh seperti alang-alang yang dapat menekan produksi tanaman pangan. Nah, itu adalah contoh alelopati. Terus yang kita bahas yang ketiga, yaitu mutualisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme yaitu interaksi saling menguntungkan. Misalnya nih, tanaman legum dengan bakteri Rhizobium yang membantu fiksasi nitrogen. Nah, itu adalah contoh interaksi mutualisme. Terus yang keempat, parasitisme. Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah interaksi di mana satu tanaman mengambil nutrisi dari tanaman lain dan menyebabkan tanaman inangnya lemah. Seperti contoh, benalu yang hidup pada batang pohon. Terus yang kelima, atau yang terakhir, komensialisme. Apa itu komensialisme? Komensialisme yaitu hubungan di mana satu tanaman memperoleh manfaat tanpa merugikan atau menguntungkan tanaman lain. Contohnya,
tanaman epifit yang menempel pada pohon besar. Semua bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa tanaman tidak hidup secara individual, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu komunitas. Terus kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu cekaman biotik dan responnya terhadap tanaman. Pada slide ini membahas cekaman biotik, yaitu tekanan yang berasal dari organisme hidup seperti hama, patogen, dan gulma tentunya. Cekaman ini dapat menyebabkan tanaman mengalami kerusakan pada jaringan, hambatan pertumbuhan, hingga yang paling parah adalah penurunan hasil panen. Tanaman merespon cekaman biotik melalui mekanisme pertahanan yang kompleks. Salah satunya adalah penguatan dinding sel yang berfungsi untuk memperkokoh struktur sel sehingga sulit ditembus oleh patogen. Selain itu, tanaman juga dapat menghasilkan senyawa antimikroba seperti fitohormon atau fitoaleksin namanya, yang berfungsi menghambat pertumbuhan organisme penyebab penyakit. Tanaman juga mengaktifkan jalur hormon pertahanan seperti asam salisilat dan asam jasmonat namanya, yang berperan dalam memberikan sinyal terhadap sel lain agar melakukan pertahanan. Pada kondisi tertentu, tanaman dapat melakukan kematian sel terprogram atau yang disebut dengan VCD, Program Cell Death, yang bertujuan menghentikan penyebaran patogen dengan mengorbankan sebagian jaringan tanaman. Semua respon ini menunjukkan kemampuan tanaman untuk bertahan dari tekanan biotik secara mandiri tanpa adanya sistem imun seperti pada hewan. Terus pada slide selanjutnya, yaitu cekaman abiotik dan respon tanaman terhadap cekaman tersebut. Pada slide ini membahas cekaman abiotik yang berasal dari lingkungan fisik dan kimia tentunya, seperti kekeringan, kelebihan air, seperti banjir, salinitas tinggi, suhu ekstrim, radiasi berlebihan, dan ketidakseimbangan unsur hara. Cekaman abiotik dapat mengganggu proses fisiologis penting seperti fotosintesis, respirasi, dan penyerapan nutrisi. Sebagai bentuk respon, tanaman melakukan berbagai penyesuaian seperti penutupan stomata untuk mengurangi kehilangan air melalui transpirasi. Meskipun hal ini dapat menurunkan laju fotosintesis, tanaman juga memperpanjang atau memperluas sistem akar agar mampu mencari air pada lapisan tanah yang lebih dalam. Selain itu, tanaman memproduksi osmolit seperti prolin dan glisin, betain untuk menjaga keseimbangan osmotik sel ketika kondisi lingkungannya sangat kering atau asin. Pada kondisi cekaman oksidatif, tanaman meningkatkan produksi antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan radikal bebas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tanaman memiliki kemampuan adaptif fisiologis yang sangat dinamis. Terus slide selanjutnya, yaitu adaptasi tanaman terhadap cekaman. Pada slide ini kita akan menjelaskan bahwa tanaman memiliki kemampuan adaptasi jangka panjang untuk menghadapi berbagai jenis cekaman. Adaptasi dapat berupa perubahan morfologi seperti daun menggulung untuk mengurangi kehilangan air, batang menjadi lebih tebal untuk menyimpan cadangan air, atau akar tumbuh lebih dalam untuk mencari sumber air. Secara fisiologis, tanaman dapat mengubah pola metabolisme untuk mengatur penggunaan energi lebih efisien. Secara biokimia, tanaman meningkatkan produksi senyawa pelindung yang dapat melindungi sel dari stres. Pada tingkat genetik, tanaman mengaktifkan gen tertentu yang berkaitan dengan toleransi cekaman. Adaptasi ini merupakan strategi penting yang membantu tanaman bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat, seperti perubahan iklim yang semakin ekstrim seperti sekarang ini. Baik, kita sudah di penghujung acara, yaitu pada kesimpulan. Slide ini merangkum seluruh materi pada PPT ini
yaitu interaksi antar tanaman dalam komunitas memiliki dampak sangat besar terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, tanaman juga harus menghadapi berbagai bentuk cekaman biotik dan abiotik yang dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya. Tanaman memiliki mekanisme pertahanan, respons stres, dan adaptasi jangka panjang yang sangat kompleks dan terintegrasi untuk menghadapi tekanan tersebut. Pemahaman mengenai interaksi dan respon tanaman terhadap cekaman sangat penting dalam praktik budidaya modern, terutama untuk meningkatkan hasil produksi, efisiensi penggunaan lahan, serta keberlanjutan sistem pertanian. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian yang akan dapat saya sampaikan pada materi ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman dan saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.